Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Hasanah, NIM 094 kelas 5C, Prodi Pendidikan IPA. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Statistika Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menguji data T independen dan uji data T berpasangan. Untuk soalnya ini ada 2 soal. Yang pertama, seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing kelompok. Ini ada data dari kelompok kontrol dan ini ada data dari kelompok eksperimen dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, ini yang pertama ada data istilah IPA yang mampu dibaca oleh masing-masing kelompok. Untuk asumsinya ini data berdistribusi normal. Nah, parameter yang akan diuji adalah rata-ratanya. Ini dapat kita ketahui H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, untuk taraf kepercayaannya ini 95%, yang artinya taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Dari data ini itu dapat diketahui bahwa ini menggunakan uji T independen. Untuk uji T independen kita harus menguji homogenitasnya dulu. Untuk menguji homogenitasnya dulu kita harus mengetahui variansi yang terbesar dari data ini. Untuk mengetahui variansi yang terbesar ini kita bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan variansi .s buka kurung ini. Nah, jadi variansinya ini yang kelas kontrol ini ada 5,0667. Untuk yang kelas eksperimen itu ada 3,114. Jadi ini yang variansinya terbesar ini ada di kelas kontrol. Kemudian kita uji homogenitasnya. Kita klik data, kemudian pilih data analyze. Kemudian ini f-test to sample for variance. Nah, untuk yang variabel satunya ini kan dipilih dari yang variansi terbesar. Jadi kita pilih yang variabel yang kontrol. Kemudian untuk yang variabel kedua itu ini variabel eksperimen. Nah, sudah diklik labelnya. Nah, outputnya ini saya taruh di sini. Nah, ini dapat diketahui bahwa hasil dari variansinya ini yang F critical quantile ini ada 2, hasilnya itu ada 2,373718231. Nah, jadi ini dapat diketahui bahwa kalau F-nya itu kurang dari F tabel, ini F-nya itu 1,87, F tabelnya ini 2,37, itu artinya H0-nya itu diterima.
Kemudian kalau kita lihat dari p-value-nya, jika p-value-nya ini ada 0,121. Nah, 0,121 ini lebih dari 0,05 yang taraf signifikannya. Nah, ini mengartikan bahwa p-value itu lebih dari alfa, yang artinya H0-nya itu diterima. Kemudian kalau H0-nya diterima, ini artinya itu homogen. Kemudian uji T independen. Untuk uji T independen, kita langsung ke data analyze. Kemudian ini yang whole. T-test to sample assuming whole variance. Nah, untuk ini variabel satunya kita pilih yang variabel kontrol. Terus yang variabel 2 kita pilih yang variabel eksperimen. Nah, sudah diklik labelnya, terus ini penempatannya saya tempatkan di sini. Nah, ini sudah diketahui bahwa untuk ini T start atau T hitung itu min 0,463. Untuk T tabelnya itu ini ada 2,04227. Jadi dapat diketahui bahwa ini T hitung itu lebih kecil dari T tabel, dan T hitung ini lebih besar dari min T tabel. Jadi min T tabel itu ada min 2,042. Nah, artinya ini datanya itu menerima HO. HO-nya itu diterima. Jika dilihat dari p-value, ini yang p-value-nya 0,646. Nah, p-value itu lebih besar dari taraf signifikan. Jadi hasilnya itu H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya dari uji data ini itu H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan. Rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Nah, ini. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Untuk soal yang nomor 2. Nah, ini ada suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test sebagaimana tertera pada tabel berikut. Ini data hasil pretestnya dan ini data hasil post-testnya. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru selama dan sesudah pelatihan? Nah, diketahui ini taraf signifikannya ada 5%. Kita ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini uji data hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji ini rata-rata. Nah, ini H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi diketahui H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk taraf kepercayaannya ini 95%, yang artinya taraf signifikannya alfanya itu 0,05. Nah, dari data ini dapat kita ketahui bahwa ini tuh menggunakan uji T berpasangan.
Dari data ini dapat kita ketahui bahwa data ini itu termasuk ke dalam uji T berpasangan. Jadi kita langsung uji T berpasangan. Untuk uji T berpasangan kita klik ini data, kemudian langsung ke data analyze. Kita pilih yang ini, t-test paired to sample for mean. Klik OK. Nah, untuk uji T berpasangan ini tidak perlu mencari yang variansi. Jadi kita boleh langsung mengambil yang ini. Pretest kita jadikan variabel 1. Kemudian yang data post test kita jadikan variabel 2. Ini sudah diklik labelnya dan ini hasilnya saya taruh di sini. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji T berpasangan. Nah, dari uji T berpasangan ini bisa kita ketahui bahwa T-stat atau T hitung itu sama dengan min 7,2756. Sedangkan T tabelnya ini 2,16036. Nah, ini dapat diketahui bahwa T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Kalau T hitung lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Namun T hitung ini kan min 7,276. Sedangkan min T tabel itu min 2,160. Jadi T hitung itu lebih kecil dari min T tabel. Yang artinya itu H0-nya ditolak alias H1-nya diterima. Ini dapat kita ketahui dilihat dari p-value-nya juga. Untuk p-value-nya ini 6,22. Artinya 0,0006. Nah, ini p-value kurang dari taraf signifikan. Jadi artinya itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya itu H1-nya diterima. Jadi ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini. Jadi H1-nya itu yang diterima. Kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Itu tadi uji T berpasangan dan uji T independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.